kita hadirkan ini dia Gatsa Hairunisa. Di kota Bandung. Iya. Gatsa Hairunisa, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Terima kasih sayang. Nyempetin waktu datang ke sini. Hanupis itu apa? Hatur nuhun pisan. Oh, hatur nuhun pisan. Ya Gatsa boleh silakan duduk. Duduk, sayang. Kita ngobrol-ngobrol Geser, dengan Gatsa Hairunisa. Ini kita juga baru mendengar sebuah sindrom langka. ya. Namanya adalah Marcus Gunn Jaw Winking Syndrome. Boleh dijelasin nggak sih sama Sobat Ambiar, itu tuh sindrom yang seperti apa dan kenapa? Ini tuh sindrom yang dari lahir gitu loh Kak. Jadi dari lahir emang kayak gini, jadi bukan penyakit. Ya. Jadi bawaan lahir. Bawaan lahir. Ya. Keluarga apakah ada yang memiliki sindrom yang sama dengan Nggak kamu? ada, makanya bingung. Jadi sindromnya itu akan terlihat dengan kasar mata pas kalau lagi makan. Pas lagi makan, pas rahangnya ngebuka. Berarti kalau nyanyi kan rahang kebuka juga Iya. kelihatan. Iya. oh jadi bukan cuma makan tapi nyanyi juga. Iya, teriak. Oh. Kalau lagi oke. ngomong nggak sayang? Ngomong nggak. Kan kalau ngomong kan rahang juga kebuka. Tapi nggak. Nggak lebar mungkin nggak lebar. ngebukanya, iya. Jadi dia nggak sarafnya mungkin. saraf. Iya. Oke, Gatsa, kamu sendiri secara pribadi mengalami ini atau menyadari bahwa ini ada satu hal yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang. Aku nggak sadar sih, sebenarnya ya? sadar bunda. Jadi waktu kecil lagi minum susu, terus tiba-tiba matanya naik-naik gitu. Bunda kaget kan, akhirnya diperiksain ke dokter. Ternyata katanya itu kena sindrom ini, jadi bukan penyakit. Terus kata bunda, katanya ini mau diobatin apa gimana katanya. Selagi nggak ngeganggu aku sih nggak apa-apa ya kak. Iya. Jadi takutnya kalau diapa-apain takutnya ada apa-apa. Bener. Jadi gini aja nggak apa-apa. Tapi kamu sempat merasa terganggu gak sih? Keganggu kalau makan di umum sih kak, jadi malu. Apa Gitu. yang kamu rasain? Kalau orang nanya, ih kok aneh matanya gitu. Atau orang mikirnya mungkin kamu lagi ngeledekin orang Iya, gitu ya. kayak ngedipin gitu loh kak. Ngedipin. Ada ya? Iya. Ada yang ngerasain Emang ngedipin gitu, apa? Pak. Itu sayang. Oh iya? Ada gak sampai orang pernah nyamperin ke kamu nggak? Kenapa kedip-kedip aku gitu? Ada. Oh ya? Sampai ngeledek malah. Oh no. Waktu SD SMP ya. Bilang apa? Ih itu matanya sorry cacat. Iya. Dia bilang gitu. Gimana perasaan kamu? Iya sedih sih. Cuman aku kan harus nerima gitu. Karena emang dari lahir. Iya. Iya. Tapi buat kita sih sebenarnya gak ada masalah, ya masalah, sama ya. sekali. Bahkan kita juga lihat kamu cantik dan fine-fine aja Iya, gitu ya. oke aja sih menurut aku malah kayak lagi ngeledekin orang. Kalau karena sebelah kan gitu, jadi kayak lagi kayak kita suka begini-begini gitu kan suka ada yang gitu. Tapi Gatsa, kamu pernah menemukan sindrom ini di orang lain atau kamu misal punya komunitas yang sama gitu? Beberapa orang ada karena sempat ada yang duetin sama ada yang nge-tag di Instagram gitu kata Oh. kak mataku sama gitu. Jadi Akhirnya ada teman kenalan. support Iya, sayangnya ya. saling support. Oke, terus kamu ngelihatnya gimana ketika akhirnya bertemu dengan orang yang memiliki kondisi yang sama seperti kamu? Mikirnya kayak, ih ternyata aku nggak sendiri gitu. Ternyata ada yang kayak aku juga. Jadi lebih Dan pede kamu aja aja lebih aku pede ya. lagi. Please jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa berbeda karena setiap orang pasti punya Kekurangan dan kelebihan kelebihan masing-masing. Mungkin kekurangannya ada yang bisa terlihat, ada yang tidak terlihat, tapi kita juga sama-sama manusia yang punya Iya, Kak. pastinya perbedaan dan juga kekurangannya masing-masing. Tapi ketika akhirnya kamu makan di tempat umum, kamu tadi bilang sempat merasa malu. Iya. Berapa lama perasaan itu kamu rasakan, terus bagaimana kamu caranya untuk bisa keluar dari perasaan itu semua? Sampai sekarang sih belum kak. Karena Sampai sekarang masih iya, malu? soalnya waktu itu pernah ke restoran makan terus semua pelayannya nungguin aku makan. Dia tontonin gini. Oh ya? Iya. Malunya itu sih. Jadi kayak beda aja gitu. Jadi sampai sekarang masih ada perasaan malu untuk Masih makan di tempat umum? Iya. Oh. Kita berharap buat siapapun itu yang kalau bertemu, bukan hanya dengan Gatsa ya, tapi siapapun yang berbeda, tolong untuk tidak melihat dengan cara yang bisa menyinggung perasaan. Karena jangan lupa bahwa kita juga manusia yang punya perasaan ketika tentu saja perbedaan kita, kekurangan kita dilihat atau dinilai terlalu berlebihan, tentunya juga akan menyakiti siapapun itu termasuk kita. Ya. Tapi buat Gatsa, dari orang tua sendiri pesannya buat kamu apa? Bunda sih nguatinnya enggak yang gimana-gimana, cuman udah pede aja katanya gitu.
Soalnya semua juga pasti ada kekurangan sama kelebihannya ya Kak. Iya Betul. betul. Iya. Sayang, itu betul. Jadi harus pede aja katanya. Iyalah pede aja kenapa harus minder. Iya. Gatsa sekarang umurnya berapa sih? 17. 17. Masih sekolah berarti ya? Masih sekolah. Getsa Oke. cobain dong kalau misalkan makan, tapi ini kan kamu lagi di live ini. Seluruh Indonesia lihat kamu. Mudah-mudahan nggak malu ya. Is it okay? Oke. Nggak masalah. Yes, oke. Ya, Kita ya. masih lihat bahwa Gatsa adalah seorang perempuan yang percaya diri, ya. Boleh buat Sini Gatsa. sayang. Oke, buat Sobat Ambiar, barangkali ini sekali lagi satu hal yang jarang kita temui sindrom yang seperti ini, tapi sekali lagi kita ingatkan bahwa tentu saja tidak menilai seseorang dari penampilan fisik, dari kekurangan dan juga perbedaannya. Justru di sini kita akan membuktikan bahwa kekuatan seorang Gatsa Indonesia untuk membuktikan kepada seluruh pemirsa di tanah air dia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa mengalahkan rasa takut yang sangat luar biasa. Belum tentu semua orang bisa dan mau melakukan ini. Ayo, So Wak. Gatsa, silakan kalahkan rasa takut. Sobat lu. Silakan. Oh iya. Hmm. Oh kanan kiri juga beda ya, beda ya sayang. Oke, jadi hanya memang di mata sebelah kiri Sebelah aja ya. kiri. Tapi sekali lagi justru kita salut kepada seorang Gatsa Indonesia. Wow. I love Ain. Tidak semua orang punya keberanian Ya. seperti itu. Self esteem yang luar biasa Dan sekali. buat aku ya pribadi, itu bukan salah satu kekurangan. Betul. Tidak ada yang kayak gitu dibilang kekurangan. Itu hanya orang-orang yang senang membuli aja. Kalau mau orang punya kelebihan banyak juga pasti akan dicari kekurangannya. Tapi buat kita itu bukan kekurangan. Justru kelebihan di mana dia bisa menerima dirinya Betul. sendiri, bahkan dia bisa bangkit dan juga merasa bahwa this is Iya. me, who I am, menerima apa adanya. Itu yang orang lain belum tentu bisa menerima dirinya sendiri. Enak loh. Kita makan dulu ya. Malah makan. Tapi kalau ngomong soal makan-makan, katanya ada yang juga bilang kalau seorang Gatsa ini mirip dengan Chef Renata. Coba kita bandingin. Benar mirip. Menurut kamu Gatsa, memang kamu ngerasa sebagai persona atau orang yang dibilang mirip sama Chef Renata nggak sih? Iya mirip. Yang pertama loh. kali bilang mirip-miripin kamu sama Chef Renata siapa? Tetangga. Kayak adik kakak loh. Sumpah kayak adik kakak. Kamu sendiri ngerasanya gimana? Buat Renata, buat Gatsa sendiri, kamu ngerasanya gimana? Nggak tahu sih. Tapi kalau orang sering ngeliatnya kayaknya mirip-mirip aja ya sama Chef Renata. 17 tahun, sekarang masih sekolah, cita-cita kamu apa? Kalau cita-cita aku pengen jadi hakim. Hakim. Wow. Why? Kenapa? Karena aku pengen jadi hakim yang jujur aja. Oh gitu ya sayang. Pengen jadi hakim yang jujur, bukankah setiap hakim memang harus jujur? Iya. Mungkin masih kurang. Oke, kamu melihatnya seperti itu. Ada cerita tentang hakim yang tidak jujur yang pernah kamu temui? Pernah. Kenapa ada trauma tentang hakim yang tidak jujur? Aku ada cerita hakim yang kurang jujur aja, jadi aku ngerasa nggak adil aja. Soalnya itu berdampak ke semua. Berhubungan dengan keluarga kamu? Iya. Not easy to say, not easy to share. Gak gampang buat cerita. Sepertinya nggak bisa Gak diceritakan gampang ya. ya bisa diceritakan ke semua orang ya sayang. Tapi seneng aku lihat mukanya. Cantik, adem. Lagi cerita apapun Tetap baik, senyum. Tetap senyum. Bagus. Kita berharap Ngasih kamu lihat selalu ke orang. tersenyum dan memberikan senyum kepada semua Betul, orang. Betul. Dan pastinya kita juga berharap apapun cita-cita kamu bisa tentu saja Amin. kamu Amin, dapatkan ya menjadi Rabbi. hakim Ya Rabb. yang jujur. Tapi juga buat Sobat Ambiar, jujurlah sama diri sendiri. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang yang jujur, menerima diri kita apa adanya? Itu adalah pertanyaan yang kita berikan untuk Sobat Ambiar. Tapi pertanyaan juga akan kita berikan untuk bintang tamu kita yang lainnya, Adipati Dolken, kemudian juga Rehan dan juga Sarah Fajira, karena kabarnya mereka juga punya proyek terbaru nih. Langsung kita balik lagi. Sini. Coba jujur sama kita semua di sini. Buat Adipati Dolken, Rehan dan juga Sarah Fajira, kalian punya proyek terbaru apa sih sekarang? Ada judulnya namanya Bayi Ajaib. Bayi ajaib. Iya. Ini film nih. Film bayi ajaib. Bayi ajaib. Yang jadi bayinya siapa? Oh, Rehan. Jadi tentang apa bayi ajaib ini? Jadi ada dua orang ini film remake dari tahun 82 jadi. Yang dulu sempat box office juga di tahun itu gitu, terus kita remake. Uniknya tapi kita remake ini filmnya ke tahun yang lebih tua lagi. Jadi tahun 19 awal gitu. Jadi bukan di remake yang kayak di Iya. versi modernnya gitu. Justru malah mundur malah waktunya. Iya, mundur malah mundur lagi. waktunya. Nah,
jadi kalau dulu film cerita aslinya tuh ada 2 orang gitu yang pengen jadi lurah lah. Mereka tuh greedy banget, menghalalkan segala cara untuk bisa dapetin power, kekayaan, terus kayak ketenaran dan segala macamnya lah. Nah, sampai dengan cara cult lah, sampai meminta kepada Kalau iblis tuh berarti dan segala ada macam gitu. semacam persembahan gitu ya? Iya. Sekte gitu? Iya, jadi Iya. kayak cari jalan pintas tapi dengan cara yang tidak halal. Oke, Rehan di situ jadi bayi ajaibnya. Kalau Adipati Dolken, Sarah Fajira jadi apa? Aku jadi Dorman namanya. Dorman itu dia keturunan langsung dari Albert Dominic yang setannya ini nih, gitu. Jadi emang gua itu jadi perantara untuk ngebawa Pemujaan. setan ini masukin ke dalam badan dia. Jadi kultisnya dia lah. Dukun antagonis. Kalau Sarah? Kalau aku jadi ibundanya si bayi ajaib Larasati. Oke, ini kan berarti masuknya genrenya horor ya? Ya. Kalau biasanya film horor suka ada katanya kalau lagi syuting segala macam ada gangguan atau kejadian aneh. Ketika syuting film Bayi Ajaib Ada sempat ada kejadian gitu pasti. enggak? Kenapa Sarah? Kesurupan gitu saya. langsung. Oh kamu sempat Kesurupan gitu. Sempat. Pasti ya setiap syuting film horor tuh pasti ada aja kejadian-kejadian kayak gitu. Dan aku kayak ya udah maklumin aja, namanya juga film horor. apa kan yang kamu ya. rasain atau yang kamu alamin waktu itu? Kayak ada yang kontrol aja gitu. Tapi aku nggak mau dikontrol, jadi ngelawan gitu. Dengan doa, ruqyah mandiri dan dibantu sama teman juga buat dibantu doa gitu sih. Oh itu jadi kamu sempat alamin ya? Enggak ada ini apa kayak permisi-permisi dulu di tempat Oh lokasi pasti, syuting. Pasti ada sih. Pasti Cuman ada. memang ada lah ya godaannya Iya. kalau film horor kan Betul. mestilah Iya, ada ya. pasti ada aja. Nggak juga Apalagi sering kan di- lokasinya pasti kan bukan lokasi yang biasa dipakai Iya. sih. Iya, lokasi itu jauh banget di Kalau Tangerang. Rehan sendiri kamu nggak takut gitu syuting film horor gitu masih umur segini? Enggak, kebanyakan film aku itu horor semua. Oh kebanyakan justru horor semua ya. Oke, film Bayi Ajaib. Boleh dikasih tahu buat sobat Ambiar di rumah ini kapan akan tayang? Dan di mana? 19 Januari. Iya, 19 Januari. Oke, kalau gitu silakan Adipati Dolken, Rehan dan juga Sarah Fajira untuk ajakin sobat Ambiar. Boleh silakan berdiri. Ya, ajakin sobat Ambiar untuk menyaksikan proyek terbaru kalian, film terbaru kalian Bayi Ajaib. Silakan. Halo semuanya, Sobat Ambiar. Jangan lupa buat Jangan lupa nonton. saksikan Bayi Ajaib Tanggal? tanggal 19 di bioskop kesayangan kalian semua. Ya, 19 Januari seperti apa kita kasih lihat cuplikan film dari Bayi Ajaib.